Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan acara setiap pembacaan kitab-kitab hadis. Yang pada pagi hari ini giliran kitab yang dibaca masih sama dengan yang pekan lalu, yaitu kitab hadis Bustanul Ahbar. Salah satu ringkasan dari kitab Nailul Autor. Sebuah kitab hadis yang ditulis salah seorang ulama yang terkemuka yang bernama Imam Asy-Syaukani, ya, Nailul Autor. Dan kita sedang membicarakan kitab yang pertama, Kitabut Thaharah. Ini kitab Thaharah, kitab tentang kesucian, tentang wudu dan sebagainya. Sudah sampai pada bab yang pertama dulu, bab kesucian air laut dan air-air yang lainnya. Bab yang kedua, bab kesucian air yang sudah dipakai oleh orang yang berwudu. Ya, kemudian bab pendapat yang menolak bahwa air yang dipakai oleh orang yang berwudu tidak boleh dipakai berwudu lagi, ya. Kemudian bab yang keempat adalah bab tentang kesucian air yang bekas dipakai oleh seorang wanita. Jadi air yang sudah dipakai oleh istri itu boleh dipakai oleh suaminya untuk berwudu walaupun sudah dimasuki tangan dan sebagainya, ya, air tersebut. Nah, yang terakhir yang sedang kita bicarakan adalah bab yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Bab ini, bab yang ke-6, babu hukmil ma'i, bab hukumnya air idza ketika laqathu menempel kepadanya an-najasatu sesuatu najis. Jadi kalau ada najis masuk menempel, maksudnya ya masuk ke dalam air, air itu hukumnya bagaimana? Bisa dipakai apa enggak? Gitu. Di dalam bab ini sudah dibacakan hadis nomor 22, nomor 23 dan sekarang hadis nomor 24. Ini yang edisi berbahasa Arab. Adapun yang edisi berbahasa Indonesia ini sudah ada dalam katalog buku-buku yang ada di Indonesia ini. Ini kitab ini sudah diterjemahkan sekitar tahun 80-an berapa gitu, 88 atau 86 ya. Ini sudah diterjemahkan. Dan sudah saya share ke grup pengajian dulu Hidayah, sudah ya. Tapi pakai Telegram, di Telegram. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya HP dan bisa menggunakan HP, tidak sekedar untuk SMS dan telepon, ya, bisa pakai untuk WA atau untuk Telegram. Silahkan dibuka Telegram. Nah, Telegram itu ternyata bisa menampung cukup tinggi, ya. Saya baca Quran 1 juz itu 30 menit lebih. Bisa terekam langsung masuk ke Telegram. Tapi masuk ke WA enggak bisa. Karena terlalu besar kapasitasnya. Jadi pakai Telegram. Nah, sehubungan dengan itu juga ibu-ibu nanti sore kan acaranya ngaji. Ngajinya adalah Al-Qur'an.
Udah saya beritahu seminggu yang lalu, tugas ibu-ibu adalah menghafalkan surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Tidak boleh tidak hafal, harus hafal. Indonesia Raya aja hafal kok. Indonesia Raya itu bak nyanyi itu kita nggak dapat pahala, sampean hafal. Lagu Lady, itu aja bisa hafal kok. Masa Qul huwallahu ahad enggak hafal. Saudara tahu yang namanya surat Qul huwallahu ahad, apa kata Rasulullah? Surat Qul huwallahu ahad itu sulusul Quran, sama dengan membaca surat Qul huwallahu ahad 1 kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Oh, pahalanya itu. Jadi nggak main-main itu surat Qul huwallahu ahad. Tapi kalau sampean bacanya salah ya nggak jadi dapat pahala itu. Sampai hari-hari ini kan kita sering mendengar ibu-ibu atau anak-anak kita membaca Qul huwallahu ahad aja salah. Jangankan Qul huwallahu ahad, Al-Fatihah itu loh masih banyak yang salah. Baca Al-Fatihah. Padahal kalau kita baca Al-Fatihah salah, sholat kita tuh nggak sah loh, Bu. Gak sah loh itu sholatnya, jangan main-main. Baca Qul huwallahu ahad, sering kita mendengar orang bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu salah semua itu. Ayat 1 sampai ayat 4 salah kabeh. Salah semua. Enggak jadi dapat pahala itu. Wallahu a'lam, kalau Allah kasihan sama orang ini. Ini orang ini kasihan kalau enggak aku kasih pahala ini. Udah berusaha mati-matian baca tapi masih salah juga. Ya wis lah, saya kasih pahala aja. Walaupun enggak sepenuhnya. Enggak penuh. Ya, lagi harus hati-hati, harus bisa. Saudara-saudara sekalian, kenal dengan saya. Kita kumpul di sini setiap pagi, kita bertemu, tatap muka, berkenalan, saling kenal satu sama lain. Tujuannya adalah kita mau mencari ilmu untuk hidup. Ilmu untuk hidup itu nggak bisa diambil dicari di fakultas-fakultas kedokteran, fakultas-fakultas yang ada di seluruh Indonesia ini, nggak bisa. Ilmu untuk hidup yang baik dan benar itu hanya ada dalam Al-Quran dan penjelasan-penjelasan Al-Quran. Nah, hadis adalah penjelasan Al-Quran. Dalam hadis ada perintah untuk dalam Al-Quran ada perintah untuk berwudu. Bagaimana caranya berwudu? Tidak ada keterangannya dalam Al-Quran. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab hadis yang sampai saat ini banyak beredar dan sampai ke tangan kita. Ya, jadi kita lanjutkan bab yang ke-24 ya, bab yang ke-24. Bab yang ke-6 ini ya, yang ini yang kemarin ini sudah yang edisi bahasa Indonesia itu ini. Ya, Pak ya. Nah, ini loh. Nah, kan jelas kan? Kelihatan kan? Ini bab yang ke-6. Bab hukum air ketika kejatuhan najis, terjemahannya begitu. Bab hukum air ketika kejatuhan najis. Jadi ada air, terus ada najis masuk ke situ. Boleh dipakai apa enggak? Nah, itu hukumnya bagaimana? Itu sudah dijelaskan di hadis nomor 22 kemarin, sudah. Kemudian hadis nomor 23 juga sudah. Sekarang hadis nomor 24. Hadis nomor nih 24. Nih. Tadi saya mau bilang kepada ibu-ibu yang saya suruh setor nanti hafalannya yang betul-betul sudah hafal.
betul-betul hafal dan nanti nyoba dirinya sendiri di rumah. Ya, hafal baru setor. Kalau ada satu ayat saja salah, oh stop, belum hafal. Besok minggu depan diulangi lagi. Dulu saya begitu Pak, ngaji sama guru saya. Al-Quran dihadapkan, gurunya menyimak, baca satu ayat. Satu ayat dibaca belum betul, tidak boleh menuju ayat berikutnya. Sampai ayat itu betul. Begitu caranya ngaji sungguh-sungguh. Oh, enggak ada ampun guru saya itu. Salah sedikit, ulangi. Oh, kita kalau nggak baca di depan dia tuh grogi. Ya sama seperti ibu-ibu tuh kalau ngaji di depan saya grogi. Di luar, di rumah kelihatannya udah hafal. Begitu setor sama saya, kacau. Kenapa? Karena grogi duluan. Ya biasa itu, saya juga sama guru saya juga gitu. Tapi dia membiasakan diri, lama-lama groginya hilang. Ya gitu. Memang harus begitu, kalau nggak begitu nggak pintar-pintar. Jadi apa yang sudah betul-betul hafal, acaranya hanya boleh setor kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bagi yang sudah lancar betul-betul boleh sekaligus dengan menerjemahkannya. Nah, gitu loh ya. Jadi kita nanti ilmunya bertambah. Jangan dari dulu kita ngaji enggak naik-naik kelasnya, jangan begitu ya. Harus naik kelas. Orang belajar di sekolah aja harus naik kelas kok ya. Apalagi belajar Al-Qur'an itu ya harus naik tingkatannya. Jangan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu sama aja. Yang meningkat duitnya aja, ya, jangan. Yang meningkat ilmunya juga harus. Jadi nanti menerjemahnya seperti sudah saya kasih tahu kemarin ya. Menerjemahnya begini, contohnya ini. Untuk bapak-bapak juga ini sebagai pelajaran. Nanti bapak-bapak tiba giliran juga nanti. Karena belum ada pengajian khusus bapak-bapak ini ya. Contohnya begini ya. Ini kita keluar dari pelajaran hadis sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim kita semua sudah hafal artinya, ya kan? Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih atau yang Maha Pemurah. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Ahad bukan ahad, bukan begitu. Ini pendek ini. Ini a satu harokat, haknya satu harokat. Dun ini kok satu harokat juga. Ya, ini kan asalnya bunyinya kul, katakanlah huwa dia Allahu Allah ahadun adalah satu. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah Tuhanku itu adalah satu. Tuhan itu cuma satu. Enggak ada Tuhan banyak, 2, 3 atau banyak, enggak ada. Tuhan itu cuma satu. Namanya Allah. Ya. Jadi Tuhannya manusia itu namanya Allah. Kalau ada Tuhan yang lain yang namanya bukan Allah, itu bukan Tuhan. Dah gitu aja. Ya, gampang kok Islam itu. Terus Allahu Samad, menerjemahkannya Allahu Allah itu As-Samad, As-Samadu. Tulisannya As-Samadu, membacanya As-Samad gitu ya. Tempat tujuan segala sesuatu. Ya, As-Samad itu tempat tujuan segala sesuatu, tempat sandaran segala sesuatu, tempat bergantung segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini selain Allah itu semuanya itu bergantung kepada Allah, tergantung kepada Allah. Nasibnya, keberadaannya dan seterusnya itu sepenuhnya. Termasuk kita semuanya tergantung kepada Allah.
Kalau Allah membuat kita senang, kita akan senang. Allah membuat kita tidur, kita tidur. Allah membuat kita bangun, kita bangun. Allah membuat kita dapat duit, dapat duit. Allah menghalangi duit kita nggak dapat duit. Ya, dan seterusnya. Pokoknya semua makhluk ini itu tempat bergantungnya itu hanya Allah. Sandaran seluruh makhluk itu adalah Allah. Tujuan segala makhluk juga Allah. Jadi semua makhluk nanti akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Meninggal ketemu dengan Allah di akhirat nanti semuanya kembali kepada Allah. A'lam yalid walam yulad. Lam tidak yalid melahirkan, wa dan lam tidak yulad dilahirkan. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya, Allah itu tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Jadi kalau ada hari kelahiran Tuhan itu salah sudah itu. Menurut Al-Quran itu salah itu. Tuhan itu sifatnya tidak beranak dia. Kalau yang beranak itu bukan Tuhan, itu makhluk. Binatang-binatang, ya, manusia-manusia, jin-jin itu juga beranak mereka. Jin itu juga bersuami istri loh. Jin itu juga kawin, tapi pestanya gimana kita nggak pernah lihat. Ya. Jadi itu beranak. Nah kalau Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Jangan lupa ahad. Kadang-kadang orang baca bukan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Samad gitu aja. Lam yalid walam yulad. Itu salah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa ahad? Ahad gitu loh. Ini huruf qalqalah kubro ini, qalqalah yang besar. Harus terucapkan, harus ada hentakan. Harus ada pantulan. Ahad gitu, jangan ahad gitu loh. Dalnya dal mati, gitu. Walam yakun, walam dan tidak yakun ada lahu bagi dia, bagi Allah maksudnya, kufuan yang sebanding, yang sekufu, ahadun satu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada satupun yang sebanding dengan dia. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah, setara dengan Allah. Semuanya itu di bawahnya Allah. Ada manusia hebat, kehebatannya dia tidak ada apa-apanya dengan kehebatan Allah. Ada manusia kaya raya, kekayaan dia dengan kekayaan Allah tidak ada apa-apanya. Ada manusia sangat berkuasa, kekuasaan dia dengan kekuasaan Allah enggak ada apa-apanya. Itu Allah, ya. Nah, kita kembali ke hadis sekarang. Hadis nomor 24, wa an Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi. Dan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, qala Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, ya, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa dan beliau Rasul yas'alu sedang bertanya anil ma'i tentang air yang yakunu air itu berada bil falati di padang pasir, di tanah lapang. Di tanah lapang atau di tempat yang luas, minal ardi dari bumi ini. Wa ma yanubuhu dan tentang apa yang selalu yanubuhu. Dalam tarjamahnya ini diartikannya begini. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikala ia Rasul sedang ditanya
Oh, di sini diartikan sedang ditanya ya. Berarti bacanya bukan yas'alu, tapi yus'alu. Oh ya, di sini yus'alu, di sini bacanya yus'alu. Tapi tadi dalam redaksi bahasa Arabnya kok yas'alu ini. Ya. Ya, ini kan tulisannya yas'alu kan? Yas'alu kan ini kan? Nah, yas'alu dengan yus'alu itu artinya lain. Yas'alu itu bertanya. Kalau yus'alu ditanya. Yas'alu itu fi'il mudhari maklum, kata kerja sekarang dan akan datang, tapi yang diketahui. Nah, kalau yang yus'alu ditanya itu fi'il mudhari majhul. Jadi artinya kalimat pasif kalau yus'alu. Kalau ini yas'alu kalimat aktif. Kata kerja aktif. Kata kerja pasif yus'alu. Nah, di sini yas'alu tapi di terjemahan ini tulisannya yus'alu. Nih. Wa huwa dan beliau yus'alu sedang ditanya anil ma'i tentang air yang yakunu air itu berada bil falati. Ini beliau sedang ditanya tentang air yang ada di padang Sahara. Di padang bil falati minal ardi, di suatu lapangan, di suatu tempat yang luas dari bumi. Di sini diartikan di padang Sahara. Itu. Wa ma yanubuhu, dan apa yang selalu mengunjunginya berulang-ulang. Di sini diartikan dan tentang berulang-ulangnya datang di situ. Itu diartikan begitu. Wama dan apa yang yanubuhu, wama dan beliau ditanya tentang apa yang yanubuhu, mendatanginya berulang-ulang, menggilirinya, datang berulang-ulang bergiliran gitu. Apa yang datang berulang-ulang bergiliran ke air yang ada di padang pasir tadi? Minasibai, dari binatang-binatang buas, wadawabi, dan binatang-binatang melata yang lainnya. Binatang buas itu binatang yang punya kaki, yang kalau binatang dawab ini binatang yang jalannya merayap, seperti ular, kalajengking, kadal, komodo, segala itu barangkali masuk ke situ, dawab. Jadi Rasul sedang ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, itu air yang sering didatangi oleh binatang-binatang buas dan ada binatang-binatang lainnya itu yang ada di padang pasir itu, bagaimana itu ya Rasulullah? Boleh dipakai apa enggak untuk kita pakai berwudu? Zaman dulu ini Pak, kita baca hadis ini pikiran kita ke zaman dulu. Jangan berpikir Madinah zaman sekarang. Madinah zaman sekarang sudah enggak ada yang kayak begini. Kota Madinah sana airnya bersih-bersih. Ya kan di Masjid Nabawi kan airnya bersih-bersih. Enggak ada kisahnya wudu cari air, airnya mati, enggak ada air, enggak ada kisahnya kayak itu di Madinah itu. Belum pernah saya dengar itu. Wallahu a'lam, kalau suatu saat pernah tapi saya enggak tahu. Nah, lalu faqala, maka Rasulullah menjawab, gini ya, air itu boleh dipakai atau tidak? Yang namanya air yang disebut di sini adalah air yang berada di padang pasir, sering didatangi binatang. Mungkin ada kalanya datang ke situ singa padang pasir. Nah, harimau enggak tahu ada apa enggak di padang pasir. Kalau singa ada, ya di film-film itu loh, kan ada itu. Ya, terus didatangi ular, datangi anjing, minum di situ, misalnya. Itu air yang bekas diminumi binatang buas, bekas diminumi binatang-binatang macam-macam itu bagaimana Rasulullah? Boleh dipakai enggak? Faqala, maka Rasulullah menjawab, idza kanal ma'u kullataini lam yahmil khabatha. Idza, apabila kana ada al-ma'u, air itu, apabila air itu ada kullataini, dua kullah banyaknya, dua kullah, lam yahmil, air yang seperti itu tidak mengandung, tidak membawa al-khabatha, najis atau kotoran. Jadi ini hadis rawahul khamsah, yang meriwayatkannya adalah Imam 5.
Imam 5 itu adalah Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Ya. Ini apa namanya? Nah, sekarang kita lihat apa kata orang Indonesia yang menerjemahkan hadis ini ya. Dia menerjemahkannya dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dia berkata, aku mendengar Rasul SAW bersabda, dikala ia sedang ditanya tentang air di padang Sahara dan berulang-ulangnya datang di situ binatang-binatang buas dan hewan-hewan, lalu beliau menjawab, kalau air itu 2 kullah maka tidak mengandung kotoran. Ya, al-khobath itu kotoran, tidak mengandung kotoran yang najis. Terus ada tambahan di hadis nomor 25 ya, dan di hadis 26 sekarang kita baca dulu hadis 25 dan 26 di bawahnya karena hadis ini masih ada hubungannya dengan hadis 24. Wa fi lafzi Ibnu Majah, wa fi dan di dalam lafzi lafal hadis Ibnu Majah, kepunyaan Ibnu Majah. Kan yang meriwayatkan hadis ini ada Imam 5. Imam 5 itu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, di dalam hadis yang berbunyi seperti ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa riwayatin li Ahmada, dan dalam sebuah riwayat kepunyaan Imam Ahmad. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, bunyi hadisnya tidak seperti hadis nomor 24 tadi, bunyinya tidak begini. Lam yahmil khobatha. Idza kanal ma'u kullataini lam yahmil khobatha. Bunyinya tidak seperti itu. Dalam hadis lain bunyinya idza kanal ma'u kullataini, jika ada air sebanyak 2 kullah itu lam yunajjishu syai'un. Lam tidak yunajjishu, menajiskan dia, tidak menajiskan air itu, tidak bisa membuat najis air tersebut, syai'un, sesuatu apapun. Jadi kalau air jumlahnya banyak, sebanyak 2 kullah, itu tidak bisa kena najis. Walaupun bekas diminum anjing sekalipun enggak apa-apa dipakai untuk wudu. Gitu. Kalau dia berada di padang pasir, tapi kalau ada di kolam sampean ya janganlah. Ada di kamar mandi sampean diminum anjing, itu enggak tahu anjingnya siapa masuk ke rumah orang muslim. Orang muslim kan mestinya enggak memelihara anjing ya, mestinya. Tapi kalau non muslim ya memelihara anjing banyak, apalagi anjingnya anjing yang mahal-mahal itu loh. Sampean kalau pergi ke Jakarta ke mal-mal yang gede itu, orang bawa anjing ke mal itu ada yang diperbolehkan ya. Macam-macam tuh anjing yang mahal-mahal itu. Itu loh orang-orang kaya-kaya itu loh mau keluar duit untuk beli anjing itu loh. Padahal orang Islam tuh kalau memelihara anjing setiap hari pahalanya itu dikurangi berapa kirot? 1 kirot. Berkurang 1 kirot pahalanya. 1 kirot itu 1 gunung Uhud. Boleh memelihara anjing tapi tiap hari pahalamu diambil sama Allah 1 kirot, 1 kirot, 1 kirot. Sehari 1 kirot. Lah kalau 30 hari 30 kirot. Oh, bangkrut sampean. Setahun 360 kirot. Pahala 1 kirot itu pahalanya orang mendatangi kematian. Ada orang meninggal dunia, kita mendatangi kematian dan menyolati. Kalau cuma datang tidak menyolati tidak dapat. Datang menyolati jenazahnya dapat pahala 1 kirot. Kemudian kalau kita mengantarkan jenazah itu sampai ke kuburan dapat pahala 2 kirot. Jadi kalau sampean memelihara anjing karena duitnya banyak, boleh, tapi tidak boleh masuk ke rumah, dalam rumah, di luar rumah. Ya, boleh dalam Islam itu boleh aja, orang Islam itu punya anjing itu boleh. Ya, tapi ya tadi harus dipikirkan, tiap hari pahalamu berkurang 1 kirot. Jadi supaya setahun itu nanti tidak berkurang 360 kirot, setiap hari kamu harus layat orang mati sebanyak 1 orang. Tiap hari harus layat. Nah, mana ada orang mati tiap hari kita bisa layat. Nah, ya itu dia. Makanya yang paling aman di mana? Yang enggak usah memelihara anjing udah. Itu. Ya, sudah kembali ke sini.
Jadi kalau air itu 2 kullah tidak bisa kena najis menurut hadis 25. Ya, yang ke-26 nomor 26 wa Nabi Hurairah dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, annan nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. La janganlah ya bulanna benar-benar kencing, jangan sekali-kali kencing kata Rasulullah. Siapa yang jangan sekali-kali kencing? Ahadukum, salah satu di antara kalian, seseorang di antara kalian jangan sekali-kali kencing fil ma'id daimi, fi di dalam al-ma'i air ada imi yang tergenang, yang tenang atau yang tergenang. Ya, jadi ada air yang tidak mengalir, bukan air di kolam, bukan air di sungai, bukan air di telaga yang mengalir gitu ya. Tetapi air itu di dalam suatu tempat yang tidak mengalir. Pokoknya dia di situ terus. Ya. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian kencing di dalam air yang tergenang. Air yang tergenang itu yang mana? Alladzi, yaitu air yang la yajri, tidak mengalir. Summa kemudian yaghtasilu, dia mandi pula fihi di dalamnya. Jadi ada 2 larangan. Pertama, larangan kencing di dalam air yang tergenang. Yang kedua, kencing mandi di dalam air yang tergenang tapi mandi junub. Atau kencing kemudian mandi di situ. Kencing di situ, mandi di situ. Enggak boleh. Ya. Di dalam air yang tergenang. Rawahul jamaah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam jamaah itu adalah Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 7 ahli hadis ini, 7 imam ahli hadis ini dalam ilmu hadis dikenal dengan nama jamaah. Jadi kalau ada sebuah hadis diriwayatkan oleh jamaah, itu maksudnya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 7 ahli hadis. Wahada, dan ini hadis yang tertulis di sini ini tadi, ini adalah lafzul Bukhari, lafalnya hadis Imam Bukhari. Wa lafzut Tirmidzi, sedangkan lafalnya hadisnya Imam Tirmidzi bunyinya tidak seperti ini, tapi la yabulanna ahadukum, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian kencing fil ma'id daimil ladzi la yajri, di dalam air yang tergenang yang tidak mengalir. Summa, di sini bunyinya summa yahtasilu fihi dalam riwayat Bukhari. Nah, dalam riwayat Tirmidzi bunyinya summa yatawaddau minhu, kemudian dia berwudu darinya, dari air itu. Jadi berbeda, tapi maknanya sama saja. Kencing di air yang tergenang tidak boleh, mandi junub pakai air yang dikencingi tadi itu juga tidak boleh, ya. Kemudian kencing di air yang tergenang tidak boleh, dan berwudu pakai air yang itu yang sudah dikencingi itu tadi juga tidak boleh. Itu menurut riwayat Tirmidzi. Wa lafzul baqina, sedangkan lafal yang tersisa, maksudnya lafal-lafal hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh 5 imam lainnya, bunyinya la yabulanna ahadukum, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian kencing fil ma'id daimil ladzi la yajri, di dalam air yang tergenang yang tidak mengalir. Tsumma yahtasilu minhu, kemudian dia mandi darinya. Jadi sama, kebanyakannya bunyinya mandi. Tapi ada salah satu yang bunyinya berwudu. Nah, jadi mandi pun tidak boleh, berwudu dari air yang sudah dikencingi tadi juga tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana keputusannya? Bagaimana akhir cerita dari beberapa hadis tersebut tadi? Kesimpulannya ada di syarahnya ini. Ya, nanti saudara bisa baca di dalam syarahnya atau penjelasannya. Nah, ini penjelasan atau syarah. Kalau penjelasan hadis namanya syarah.
saroh. Kalau penjelasan ayat-ayat Quran namanya tafsir. Jadi ada kitab-kitab tafsir, ada kitab-kitab saroh. Nah, ini penjelasannya. Sabda Nabi SAW, air itu suci, tidak dinajiskan oleh apapun, itu ya, oleh najis apapun. Hadis itu kata Ibnul Mundir, ini ulama, Ibnul Mundir berkata, ulama telah sepakat bahwa air sedikit atau banyak, ya sedikit atau banyak, ya mana? Nah ini air sedikit atau banyak, mana sih? Nah, air itu sedikit atau banyak apabila kejatuhan najis lalu berubah rasanya, warnanya atau baunya, maka menjadi najis. Itu kesepakatan ulama semua sudah sepakat, enggak ada yang berbeda pendapat. Artinya kalau air itu banyak sehingga kalau dikencingi enggak jadi bau kencing, diberakin maaf enggak jadi bau berak. Dimasukin najis tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berbuah rasanya. Wah, rasanya gimana itu? Saudara mau minum air yang habis kencing ngelihat itu terus minum. Aku mau ngerasakan dulu berubah enggak? Mau. Ya jijik kan? Ya itu amannya ya jangan, cari air yang lain aja. Jadi ulama sepakat kalau air itu banyak 2 kulah. Nah, 2 kulah itu seberapa nanti ada keterangannya ya. Itu kemasukan najis biasanya tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya dan tidak berbuah rasanya. Terus lagi Sarah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa air itu tidak menjadi najis sebab kejatuhan sesuatu. Baik air itu sedikit atau air itu banyak, meskipun berubah semua sifatnya atau sebagian. Jadi kesimpulan pertama, air itu tidak najis, tidak menjadi najis kalau kemasukan najis, asal tidak berubah rasa, warna dan baunya. Ya, yang kedua, kesimpulan yang kedua, air itu ya tidak menjadi najis kalau kejatuhan sesuatu, baik itu airnya banyak, meskipun berubah sifatnya atau sebagian sifatnya atau seluruh sifatnya, meskipun berubah sebagian atau semua sifatnya. Jadi ada 2 kesimpulan. Ada yang pakai kesimpulan pertama, ada yang pakai kesimpulan kedua, gitu ya. Tetapi berdasarkan ijma ulama bahwa air apabila telah berubah salah satu sifatnya sebab kejatuhan najis, maka hilanglah fungsinya sebagai pencuci atau penyuci. Oleh karena itu air tidak najis sebab sesuatu yang mengenainya, meskipun air itu sedikit, kecuali kalau berubah. Kalau air yang kurang dari 2 kulah itu berubah sebab terkena najis, maka hilanglah fungsinya sebagai pensuci dengan ijma ulama tadi dan dengan mafhum hadis kullataini di atas tadi. Dan kalau tidak berubah, maka hadis yang berbunyi air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun, itu maksudnya adalah keumumannya menunjukkan ketiadaan hilangnya fungsi air sebagai pensuci. Sedangkan hadis kullata ini mafhumnya, pengertian yang diambil darinya menunjukkan hilangnya fungsi sebagai pensuci. Jadi kesimpulannya ya kalau airnya banyak enggak bisa najis. Kalau airnya sedikit kemungkinan bisa najis, kemungkinan tidak. Kedua-duanya boleh dipakai untuk berwudu selagi sifat-sifat air yang tadi tidak berubah, sifat warnanya, rasanya dan baunya. Kemudian sabda Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kamu kencing di air yang diam yang tidak mengalir kemudian mandi dalamnya. Imam Al-Qurtubi berpendapat ini adalah peringatan Nabi SAW terhadap kembali kepada sesuatu perbuatan yang tidak baik. Seperti sabda Nabi,
janganlah salah seorang di antara kamu memukul istrinya seperti memukul budak, kemudian dia menggaulinya. Itu suami kurang ajar itu. Ya, siang hari istrinya ditempelengin, malam hari digauli. Oh, ini suami kurang ajar. Ya, makanya ibu-ibu kalau cari suami jangan yang model begitu. Ya, itu namanya suami, kata orang sana itu bajingan itu, kata orang sana itu. Ya, suami bajingan itu. Ya, suami yang suka nemelengin istri. Ada enggak suami kayak gitu, Pak? Hah? Ada? Oh, ada ya? Tapi di sini enggak ada ya? Nah, sini enggak ada loh. Di sini enggak ada loh ya. Kemudian musannif rahimahullah berkata, siapa yang menggunakan hadis 2 kulah, lalu hadis ini diartikan untuk air yang kurang dari 2 kulah, sedang hadis sumur budoah itu untuk yang mencapai 2 kulah, ini dengan mengkompromikan di antara semua hadis tersebut. Jadi gitu ya. Jadi selalu pendapatnya Imam Asy-Syaukani, aku berkata kencing di dalam air dapat menajiskannya apabila air itu sedikit dan bisa mengotorinya apabila air itu banyak. Oleh karena itu maka dilarang kencing di dalam air secara mutlak. Ini pendapat penulis kitab ini. Setelah dia mempelajari semua pendapat ulama, dia menyimpulkan sendiri. Kalau saya berpendapat bahwa air itu tetap dia bisa menjadi najis kalau kemasukan najis kalau air itu sedikit, apalagi mengotorinya. Atau sampai mengotori air itu tadi, itu dilarang. Kencing di situ maupun mandi junub di situ maupun berwudu pakai air yang seperti itu. Selesai sampai sini bab yang ke-6. Yang selanjutnya nanti adalah bab yang ke-7, bab tentang air liur binatang. Nah, air liur binatang itu najis apa enggak? Nah, itu akan dibicarakan pada hadis-hadis di belakangnya nanti. Sampai sini aja dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita jalani, mulai bangun tidur tadi pagi, kemudian sholat subuh, kemudian mengaji, semuanya dijadikan oleh Allah sebagai pahala kita di akhirat nanti. Ya, semoga Allah selalu memberi kesabaran kepada kita untuk tetap mau menuntut ilmu, memberi keikhlasan kepada kita dalam mengamalkannya, memberi kepada kita istiqomah dan menghadiahkan kepada kita semua husnul khotimah. Dan semoga Allah melindungi kita semua dan sanak keluarga kita dan handetolan kita dan semua orang-orang di sekeliling kita dari terkena wabah COVID-19 yang masih merajalela ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.